Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat MSC yang berbahagia, alhamdulillah sebentar lagi kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Artinya kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Sebagaimana tradisi kita umat Islam, di hari raya Idul Fitri kita berada di momen saling maaf-maafan. Ada dua kegiatan di dalam tradisi ini. Yang pertama adalah ikhtiar kita untuk minta maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Yang kedua adalah kelegaan hati kita, kelapangan hati kita untuk memaafkan dosa-dosa orang lain. Kita mulai dari yang pertama, dari bagaimana kita berikhtiar minta maaf kepada orang lain. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya itu adalah pasti punya kesalahan dan pasti punya dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Kullu bni Adama khotta'un." Seluruh manusia itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Wa khairul khotta'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu at-tawwabun, adalah orang yang bertobat. Bertobat maksudnya adalah minta maaf ya. Kalau dosanya terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maka cukup bertobat dan beristighfar. Tetapi kalau dosanya terkait dengan hakul adami, maka dia harus ada proses minta maaf, ada proses minta keridhaan sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa orang yang terkait dengan hubungan sosial sebelum orang yang bersangkutan memaafkan. Sehingga sahabat MSC yang dirahmati Allah, momen Lebaran, momen Idul Fitri adalah momen yang paling pas untuk bagaimana kita meminta dan memohon permaafan secara tulus, sehingga dosa-dosa kita dikembalikan ke nol seperti semula. Yang pertama adalah proses meminta maaf. Kemudian yang kedua adalah memaafkan. Bagaimana kita belajar merendahkan hati kita, melapangkan hati kita, sehingga kita ikhlas dan legowo memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Karena yang pertama kita, bahwa semua manusia pasti punya dosa, dan kita juga ingin diampuni dosa-dosa kita, maka kita juga belajar memaafkan dosa-dosa orang lain. Dan fadilah atau keutamaan memaafkan ini luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, bahwa surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini nyambung korelasinya dengan hikmah puasa, bahwa puasa itu hikmahnya adalah untuk membentuk kualitas ketakwaan kita, bahwa orang yang Ramadannya sukses, maka kualitas ketakwaannya bertambah bagus. Nah, di antara ciri-ciri takwa itu, katanya Allah di dalam surah Ali Imran, beliau menyebutkan wal kadhiminal waidhah wal 'afina 'anil nas. Yang pertama adalah dia bisa menahan amarah. Kemudian yang kedua wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Sehingga ketika kita di bulan suci Ramadan, kemudian masuk Idul Fitri itu, kemudian kita bisa dengan legowo memaafkan kesalahan-kesalahan orang, maka ada satu tanda, satu ciri ketakwaan dalam diri kita. Dan itu sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dari bulan suci Ramadan, yaitu mencetak umat yang bertakwa. Dua poin ini tentang minta maaf dan memaafkan adalah bagian dari unsur penting di dalam hari raya, di dalam berlebaran, sehingga kita menjadi orang yang sadar terhadap kesalahan diri kita, dan kita juga menjadi orang yang pemaaf. Semoga bulan suci Ramadan kali ini dan Idul Fitri yang akan kita lalui ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita dan menjadi kebaikan untuk hati kita, sehingga kita sama-sama saling memaafkan dan sama-sama saling bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.